Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 yang beranggotakan saya, Rizka Widya Pangastika dengan NIM 205221004 dan Siska Andri Wulandari dengan NIM 205221033. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan mengenai mazhab dalam hukum Islam. Pendahuluan. Munculnya pemikiran dalam bidang hukum Islam atau fikih terjadi pada masa tabi'in. Ini ditandai dengan munculnya persoalan kehidupan sosial yang semakin kompleks dan bertambah meluasnya wilayah Islam. Dalam Islam terdapat beberapa mazhab yang bisa dianut oleh setiap muslim. Dalam hal ini, mazhab adalah pandangan atau pendapat imam tentang hukum yang berlaku dalam agama. Di sini, mazhab adalah salah satu bagian dari ilmu fikih yang perlu kita ketahui oleh setiap muslim. Melalui mazhab, umat muslim dapat memahami hukum-hukum yang berlaku dalam agama Islam yang mencakup berbagai hal. Masing-masing mazhab mempunyai latar belakang yang berbeda-beda. Begitu pula cara pandangnya dalam melihat berbagai hal yang ada di masyarakat. Di samping itu, setiap mazhab juga memiliki tujuan dan kegunaannya masing-masing. Latar belakang timbulnya mazhab antara lain: 1. Adanya usaha pembukuan pendapat-pendapat para imam. 2. Adanya pengikut-pengikut yang menyebarluaskan, mempertahankan, dan membela pendapat mereka. 3. Adanya kecenderungan ulama untuk menyarankan penggunaan mazhab-mazhab tersebut oleh para hakim dan umat secara umum. Mazhab-mazhab serta tokoh-tokohnya. Yang pertama adalah Imam Hanafi, kedua Imam Maliki, ketiga Imam Syafi'i, dan keempat Imam Hambali. Pertama adalah Imam Hanafi. Mazhab Hanafi atau Hanafiyah didirikan oleh Nu'man bin Sabit atau yang dikenal dengan nama Abu Hanifah. Ia wafat 767 Masehi. Mazhab ini berasal dari Kufah. Pemikiran hukumnya bercorak rasional. Kemudian metode pengajarannya pada prinsip syuro atau musyawarah. Ia menyodorkan problem hukum pada murid-muridnya untuk dibahas dan didiskusikan untuk mencari hipotesis dan mencari solusi-solusinya. Karena mengarah pada fikih hipotesis, sehingga persoalan yang muncul dapat dipecahkan melalui pendapat, analogi, dan kias khafi. Karya yang terkenal adalah Fiqh Al-Akbar. Mazhab Hanafi merupakan mazhab dengan jumlah pengikut terbesar di dunia, dengan jumlah pengikut sebanyak 675 juta jiwa. Adapun negara-negara dengan mayoritas pengikut mazhab ini adalah umat Islam di Pakistan, India, Cina, Turki, Afghanistan, dan Uzbekistan. Pada masa Turki Utsmani, mazhab ini merupakan mazhab resmi kerajaan. Murid atau pengikutnya yang terkenal adalah Abu Yusuf, yaitu guru Imam Ahmad, Syaibani, yaitu guru Imam Syafi'i, Abu Mansur Al-Mutaridin, Jalaluddin Ar-Rumi, dan Bahuddin Naqsyaband. Materi berikutnya akan disampaikan oleh Siska Andri Wulandari. 2. Imam Maliki. Mazhab Maliki atau Maliki adalah mazhab yang didirikan oleh Malik bin Anas atau yang biasa dikenal dengan nama Imam Malik. Imam Malik wafat pada 797 Masehi. Sepanjang hidupnya, Malik tidak pernah meninggalkan Madinah kecuali untuk keperluan ibadah haji. Pemikiran hukumnya banyak yang dipengaruhi sunnah yang cenderung tekstual. Selain itu, pemikirannya juga banyak menggunakan tradisi bangsa Madinah. Metode pengajaran Imam Malik didasarkan pada ungkapan hadis dan pembahasan atas makna-maknanya, kemudian dikaitkan dengan konteks permasalahan yang ada saat itu. Karyanya yang terkenal adalah Al-Muwatta, yaitu hadis yang bercorak fikih. Imam Malik juga dikenal sebagai seorang mufti dalam kasus-kasus yang dihadapi. Imam Maliki sangat menghindari spekulasi dan fikih hipotesis, sehingga mazhabnya dan para pengikutnya dikenal sebagai ahlul hadis. Mazhab Maliki merupakan mazhab
fikih dengan pengikut yang terkonsentrasi pada wilayah Afrika Utara dan Afrika Barat dengan jumlah pengikut sebanyak 270 juta jiwa. Negara-negara dengan mayoritas pengikut mazhab ini adalah Maroko, Aljazair, Mesir, Sudan, Nigeria, dan Tunisia. Murid atau pengikutnya yang terkenal adalah Imam Syafi'i, Yahya al-Laitsi, Ibnu Rusdi, Al-Qurtubi, Ibnu Batutah, dan Ibnu Khaldun. 3. Imam Syafi'i. Mazhab Syafi'i didirikan oleh Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Ia wafat pada 767 Masehi. Selama hidup, beliau pernah tinggal di Baghdad, Madinah, dan terakhir di Mesir. Corak pemikirannya adalah konvergensi atau pertemuan antara rasionalis dan tradisionalis. Pemikirannya yang cenderung moderat diperlihatkan dalam qaul qadim atau pendapat yang baru dan qaul jadid atau pendapat yang lama. Selain berdasarkan pada Al-Quran, Sunnah, ijma, pendapat individu, sahabat, qiyas, dan istihsab, Imam Syafi'i juga berpegang pada qiyas. Beliau disebut juga sebagai orang pertama yang membukukan ilmu usul fikih. Karyanya yang terkenal adalah Al-Um dan Ar-Risalah. Metode pengajaran Imam Syafi'i mengkombinasikan fikih Hijaz atau mazhab Maliki dengan fikih Irak atau mazhab Hanafi dan menciptakan mazhab baru yang ditekan pada murid-muridnya dalam yang dinamakan Al-Hujjah atau bukti. Untuk penyebaran mazhab Syafi'i diikuti oleh 495 juta jiwa. Negara-negara dengan mayoritas pengikut mazhab ini adalah Indonesia, Ethiopia, Malaysia, Zaman, Mesir, dan Somalia. Murid atau pengikutnya yang terkenal adalah Imam Ahmad Al-Ghazali, Ibnu Katsir, Ibnu Majah, An-Nawawi, Ibnu Hajar Al-Asqalani, Abu Hasan Al-Asy'ari, dan Said Nursi. 4. Imam Hambali. Mazhab Hambali atau Hanabilah didirikan oleh Ahmad bin Muhammad bin Hambal atau dikenal dengan nama Imam Hambali. Ia wafat pada 855 Masehi. Pada masa mudanya, beliau berguru kepada Abu Yusuf dan Imam Syafi'i. Corak pemikirannya adalah tradisionalis. Karyanya yang terkenal adalah Musnad Ahmad, kumpulan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Metode pengajaran Imam Hambali melalui pendikteian hadis-hadis dari koleksi lengkapnya yang dikenal sebagai Al-Musnah yang memuat lebih dari 3.000 hadis dan juga berdasarkan berbagai pendapat dari sahabat berkaitan dengan interpretasi mereka. Mazhab Hambali merupakan mazhab fikih dengan pengikut terkonsentrasi di wilayah Teluk Persia dengan jumlah pengikut sebanyak 41 juta jiwa. Negara-negara dengan pengikut terbanyak mazhab ini adalah Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Qatar. Murid atau pengikutnya yang terkenal adalah Imam Bukhari, Abdul Qadir Al-Jailani, Ibnu Qudamah, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Az-Zahabi, dan Muhammad bin Abdul Wahhab. Demikian presentasi dari kami, semoga bermanfaat. Jika ada kekurangan atas penyampaian dan tindakan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.